Pemirsa, Anda kembali di dialog khusus malam ini, tentunya masih bersama narasumber kami yang luar biasa malam ini, yakni dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dan satu lagi saya kedatangan tamu baru, ini pemirsa di sebelah saya ada Bapak Reza Darmawan, beliau merupakan Komisi C DPRD Kota Kediri. Langsung saja saya sapa, selamat malam Bapak Reza. Selamat malam. Baik, kita siap untuk memberikan informasi kepada pemirsa terkait dengan pendaftaran peserta didik baru malam ini. Baik, nah pemirsa tadi masih ada satu narasumber yang belum sempat saya sapa, yakni ada Bapak Dr. Andes Marsudi Nugroho, beliau merupakan Kepala SMP Negeri 1 Kota Kediri. Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Siswanto bahwasanya SMP Negeri 1 ini termasuk SMP yang mendapat kesempatan untuk pendaftaran inklusi. Bagaimana pendapat Bapak ini kan bisa dikatakan bahwasanya di kalangan masyarakat SMP Negeri 1 adalah sekolah favorit ini Bapak, seperti apa? Terima kasih. Kembali ke filosofi dasar dan aturan yang ada dari Badan Dunia WHO itu menyampaikan education for all, pendidikan untuk semua. Betul. Kemudian berkaitan dengan asas PPDB, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan wali kota Kediri maupun petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, asasnya ada 4. Baik. Yang pertama objektif, yang kedua transparan, kemudian akuntabel, yang terakhir adalah tidak diskriminatif. Dalam hal ini berarti tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan, gender, termasuk keterbatasan fisik. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kita angkat telepon dulu ya Pak ya. Baik, halo selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo selamat malam, dengan siapa di mana, Bapak? Ini dengan Bapak Agus di Wilis, Perumahan Wilis. Oke, Bapak Agus, silahkan pertanyaannya, Bapak. Ya, pertanyaannya untuk Dinas Pendidikan mungkin gini. Ini mau cerita ya, ini anak saya itu mau SD. Dan kebetulan kan nggak ada yang ngomong di rumah. Akhirnya kan kalau sekolah harus ke rumah neneknya. Neneknya itu di Dandangan. Apakah tahun ini masih bisa istilahnya dari barat sungai ke timur sungai? Baik. Mohon info mungkin bagi bapak-bapak yang ada di CTV malam ini. Baik, cukup Pak Agus? Ya, terima kasih, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Ini sepertinya terkait dengan domisili tadi yang disampaikan oleh Bapak Siswanto. Tapi sebelum itu kita lanjut ke Bapak Marsudi tadi, Pak. Oleh karena itu, berkaitan dengan asas ini, sebenarnya program sekolah inklusi ini merupakan program dari pemerintah Kota Kediri, yang dalam hal ini adalah Kota Layak Anak. Dan salah satu programnya adalah Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, aturan tentang inklusi sejak tahun 2009, yang ini sekarang akan kita laksanakan secara penuh, ini adalah satu bukti nyata bahwa pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan untuk semuanya. Iya, betul. Oleh karena sekali, itu ini bukan semata-mata program dari sekolah, tapi program dari pemerintah Kota Kediri. Baik. Oleh karena itu ini adalah mewadahi dari semua kebutuhan yang ada di anak-anak. Oleh karena itu berkaitan dengan SMP 1 yang tadi Mbak sampaikan, kami pernah punya murid juga. Dalam hal ini saat itu belum dikatakan anak berkebutuhan khusus. Baik. Tetapi sebenarnya anak itu kategorinya seperti itu. Ternyata lulus SMP 1 termasuk ketua OSIS, kemudian melanjutkan ke SMA 2, kuliah di ITS, sekarang jadi dosen doktor di ITS. Luar itu biasa ternyata sekali. Satu bukti nyata bahwa SMP 1 pun pernah meluluskan siswa dalam hal ini yang berkebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu dari pengalaman yang ada sebenarnya bisa jadi sekolah itu sudah pernah melaksanakan. Hanya saja ini sekarang ditingkatkan program lagi seperti itu. Ya, keberadaannya itu tadi. Nah, oleh karena itu kekhawatiran seperti itu sebenarnya adalah wajar dari masyarakat, tetapi dari bukti yang ada sebenarnya semua anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Tinggal sekarang dari pemerintah Kota Kediri memberikan kesempatan sekolah untuk memberdayakan anak-anak Kota Kediri ini tadi.
Oke, luar biasa sekali. Nah, ini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Agus yang ada di Perumahan Wilis tadi, saya ingin ke Bapak Reza ini. Pak Reza, sebagai ini kan dari DPRD ini merupakan wadah aspirasi masyarakat. Apakah kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan ini juga merupakan jawaban dari aspirasi masyarakat itu tadi? Ya, terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya saya sampaikan. Jadi bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hari ini tentunya juga proses panjang. Kami tidak langsung mengamini apa yang dilakukan hari ini, tapi sebelumnya 3 tahun sebelumnya pemerintah Kota Kediri, waktu kebetulan Pak Walinya Pak Abdullah Abu Bakar sudah menata program ini jauh hari, sehingga ini bertahap dan setiap tahun alhamdulillah ada program-program yang bisa memenuhi dari kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang tentunya kami harapkan di tahun selanjutnya akan berkembang semakin baik. Baik, sudah cukup Pak Reza. Oke, terima kasih Pak Reza. Nah, langsung saja dijawab tadi dari pertanyaan Bapak Agus. Ya, baik, ada Bapak Chef yang langsung menjawab. Iya, terima kasih sekali Pak Agus ya. Tadi pertanyaannya, jadi tempat tinggalnya di Wilis, betul. Ya, kemudian anaknya di Dandangan atau neneknya, tempat tinggal neneknya di Dandangan. Keinginannya anaknya sekolah di Dandangan supaya istilahnya ada yang ngomong. Jadi begini Pak Agus, untuk PPDB SD itu kita tidak membatasi pendaftar kuota, artinya bahwa semua warga bisa mendaftar, bahkan dari kabupaten juga boleh mendaftar, tetapi di situ ada proses seleksi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Yang pertama nanti usia, kita hitung usia, kemudian yang kedua baru kita pertimbangkan adalah jarak tempat tinggal. Nah, jadi kalau memang domisilinya Pak Agus itu di Wilis, itu memang kemungkinan besar ya bisa diterima, lebih mudah diterima apabila daftar sekolahnya di lingkungan Wilis. Tetapi kalau mau didaftarkan di Dandangan juga bisa. Ya, tetapi kan mungkin kesempatannya lebih kecil. Ya, dibandingkan apabila daftar di sekitar tempat tinggal. Nah, untuk itu dalam PPDB online SD, maka dari itu kita memberikan kesempatan 5 pilihan sekolah. Ya, jadi Bapak Agus nanti bisa memilih sekolah. Kalau memang prioritas utamanya mau di Dandangan, bisa pilihan pertama nanti pilih di sekolah Dandangan, berikutnya nanti sekolah yang dekat dengan rumah. Jadi apabila nanti tidak diterima di Dandangan, masih bisa diterima di sekolah yang di dekat rumahnya. Seperti itu. Nah, Pak Agus, itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Agus mengenai bagaimana bisa anaknya daftar di tempat yang bukan tempat tinggalnya asli. Nah, saya ingin pindah ke Ibu Munifa lagi. Ini Bu Munifa, sejauh ini apakah pendaftaran peserta didik baru sudah disosialisasikan kepada komite sekolah? Dan untuk peran dari komite sekolah ini seperti apa ini Bu Munifa? Oke, terima kasih. Jadi sudah kita sosialisasikan kepada komite sekolah. Kalau nggak salah pada pertengahan bulan Ramadan dulu ya, ketika PPDB awal sudah mulai mau dilaksanakan, kita udah ngundang komite sekolah, dan komite sekolah ini juga secara sudah kita bagi menjadi 3 wilayah. Jadi ada Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Santren yang satunya. Artinya sosialisasi yang kita lakukan bukan hanya secara keseluruhan langsung gitu yang waktu itu kita lakukan di kantor Dinas Pendidikan, tapi juga kita masuk kepada wilayah zona-zona yang per kecamatan itu tadi, tentang bagaimana mereka juga ikut berperan serta dalam mensukseskan pelaksanaan PPDB sesuai dengan 4 asas yang tadi disampaikan tadi gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa komite sekolah sebagai unsur masyarakat ya, yang punya yang punya kepentingan terhadap produk dari atau lulusan dari sekolah itu, maka beberapa hal yang kemarin kita sampaikan adalah pertama, bagaimana kita satu adalah ikut membantu bagaimana pelaksanaan PPDB itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita juga harapkan bahwa mereka juga ikut menjaga
Menjaga dalam pengertian banyak hal di sini ya, menjaga bagaimana tidak terjadi penyelewengan, bagaimana masyarakat juga aspirasi masyarakat itu juga bisa tersampaikan, bisa terpenuhi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengawasi atau mengontrol. Artinya ketika nanti misalnya mereka menemukan ya pelanggaran-pelanggaran misalnya, maka itu bisa melakukan pengaduan kepada kami di Dewan Pendidikan. Sudah kita buka nomor untuk bisa dihubungi, bagaimana nanti kalau ada permasalahan bisa diadukan kepada kami Dewan Pendidikan. Baik, terima kasih Bu Munifah atas penjelasannya. Nah pemirsa, itu tadi baru setengah saja pembicaraan kita mengenai pendaftaran peserta didik baru. Langsung saja ada satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Dengan siapa di mana Ibu? Mbak mau tanya nih ya. Iya. Untuk sekolah favorit SD itu apakah masih ada atau enggak? Soalnya saya mau daftarin kemarin di SD Murengan itu sulit banget. Jadi kebijakan mungkin untuk informasi sekolah-sekolah favorit di Kediri itu masih ada atau enggak gitu loh. Oke, mungkin bisa banget ya untuk masuk ke SD. Mungkin bisa dijelaskan Ibu kesulitannya di bidang apa gitu Bu? Dengan Mbak, gitu loh. Kok susah banget gitu loh masuknya ke sana. Baik. Oke, terima kasih sebelumnya. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Oke, sudah terputus. Baik. Mungkin bisa langsung dijawab ini kenapa kok mengalami kesulitan ketika mendaftarkan SD di SD favorit? Jadi begini, kaitan dengan PBDB, selain ada Permendikbud tadi kan juga ada aturan dari Kota Kediri. Peraturan dibuat adalah untuk memudahkan pelayanan akses pendidikan bagi masyarakat khususnya Kota Kediri dan warga sekitar. Apabila bagi warga yang mengalami kesulitan kaitan dengan PBDB, bisa tanya ke Dinas Pendidikan Kota atau ke lembaga sekolah, bisa ke Dewan, bisa ke Dewan DPRD. Jadi pada prinsipnya jangan sampai terjadi masyarakat Kota Kediri khususnya dan bagi masyarakat sekitarnya mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di Kota Kediri. Karena apa? Kota Kediri adalah pada prinsipnya welcome dan mewadahi aspirasi semua keinginan masyarakat. Salah satunya tadi ada inklusi. Mungkin daerah lain bisa dicek ya dan langsung dengan online lebih mudah, akuntabel, transparan. Mungkin dari tadi Bu atau Mbak tadi hanya saja pemahaman yang kurang. Untuk itu saya sarankan kepada masyarakat Kota Kediri, tolong kalau belum tahu tentang aturan bagaimana bisa tanya ke sekolah, bisa tanya ke Dewan, bisa tanya ke Dinas Pendidikan. Karena semua adalah untuk mewadahi kepentingan masyarakat Kota Kediri khususnya dan umumnya masyarakat sekitarnya. Baik, mungkin bisa disimpulkan bahwasanya untuk pendaftaran peserta didik baru ini sudah tidak sulit seperti itu ya Pak Siswanto. Terima kasih. Nah pemirsa, Anda masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami malam ini di Dialog Khusus. Anda bisa bertanya langsung mengenai pendaftaran peserta didik baru, nanti akan dijawab oleh narasumber saya yang sudah hadir malam ini. Baik pemirsa, Dialog Khusus akan segera kembali usai jeda iklan.